Perkenalkan, nama saya Jennifer Kristani Kewas dari kelas 1B Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan. NIM saya 22013085. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya dengan judul materi Hukum tentang Gerak. Landasan teori. Hukum Newton sendiri terdiri atas 3 bagian, antara lain Hukum Newton 1, Hukum Newton 2, dan Hukum Newton 3. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut. Hukum Newton 1 berbunyi, saat suatu benda sedang diam, maka benda akan tetap diam, dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Dan hukum Newton kedua berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Dan hukum Newton ketiga berbunyi, jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama, namun dengan arah yang berlawanan. Hasil dan pembahasan. Hukum Newton 1. Pengertian Hukum Newton 1. Hukum Newton 1 adalah menunjukkan resultan gaya yang bekerja pada benda dengan komposisi yang sama dengan 0. Maka benda yang awalnya diam akan selamanya terus diam. Sedangkan benda yang awalnya bergerak lurus beraturan, maka akan selamanya bergerak lurus beraturan dalam kecepatan yang tetap. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Newton 1, percepatan benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut, dan berbanding terbalik dengan massa atau berat benda itu sendiri. Sifat benda pada hukum Newton 1 cenderung mempertahankan keadaannya semula dengan sifat kelembaman atau kadar inersia yang sama. Itulah sebabnya mengapa hukum Newton 1 terjadi beragam, misalnya momen inersia linear, momen inersia massa, dan momen inersia polar atau kutub. Rumus hukum Newton 1. Berikut ini rumus hukum Newton 1 atau dikenal pula sebagai hukum kelembaman. Sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya kilogram meter per sekund kuadrat. Contoh penerapan hukum Newton 1. Contoh penerapan hukum Newton 1 dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita menarik kertas yang di atasnya terdapat uang logam dengan sangat cepat. Uang logam tersebut tidak akan ikut tertarik bersama kertas, melainkan akan tetap berada pada tempatnya semula. Sesuai dengan bunyi hukum 1 Newton, yakni benda yang sedang diam akan tetap diam jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Hukum Newton 2. Pengertian hukum Newton 2 adalah berkaitan dengan kondisi benda yang bergerak dengan keadaan massa benda dan gaya yang ada pada benda tersebut juga diperhitungkan. Hal ini menunjukkan percepatan benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Sedangkan massa akan berbanding terbalik dengan percepatan benda. Arah percepatan benda akan sama dengan arah gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Melalui hukum Newton 2, gaya benda kemudian akan menjadi semakin besar jika memperoleh kekuatan gaya yang searah dengan laju benda tersebut bergerak. Sebaliknya, jika diberikan gaya berlawanan atau bertolak belakang melawan gaya benda, maka laju gaya akan semakin lambat atau kecepatannya mengecil karena terjadi perubahan kecepatan dan laju yang berubah. Besar kecilnya, lambat atau cepat yang memiliki benda bergerak tersebut, maka akan memengaruhi arah gerak benda. Hukum ini menjelaskan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan 0. Maka benda tersebut akan bergerak dengan kecepatan tertentu
alias benda yang bergerak pasti akan memiliki percepatan. Rumus hukum 2 Newton adalah F sama dengan M kali A. F adalah gaya, M adalah massa benda, dan A adalah percepatan. Contoh penerapan hukum Newton 2 dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita mendorong mobil mainan. Jika kita mendorong mobil mainan tersebut dengan semakin kuat, maka akan semakin cepat pula mobil mainan itu bergerak. Hal ini sesuai dengan pernyataan hukum 2 Newton bahwa semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka semakin besar pula percepatan benda. Tetapi ketika kita memberi beban di atas mobil mainan tersebut, lalu kita dorong dengan kekuatan yang sama dengan sebelum diberi beban, maka gerak mobil mainan tersebut tidak akan secepat tadi. Hal ini sesuai dengan pernyataan hukum 2 Newton bahwa semakin besar massa benda, maka semakin kecil percepatan benda. Jadi, kalau massa bendanya lebih besar, maka gaya yang diberikan pada benda juga harus lebih besar. Hukum Newton 3. Pengertian hukum Newton 3. Hukum Newton 3 adalah gaya aksi dan reaksi menunjukkan tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Jika sebuah benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang mendapat gaya tersebut akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterimanya dari benda pertama. Namun, arah yang dihasilkan akan berlawanan. Hukum Newton 3 juga menjelaskan tiap aksi akan berkonsekuensi memunculkan reaksi atau menimbulkan sebab dan akibat. Memberi gaya sebagai sebab akan menghasilkan gaya akibat. Gaya aksi reaksi ini kemudian bekerja saling berlawanan dan berproses pada benda yang berbeda-beda. Rumus hukum Newton 3 ditulis dengan persamaan F aksi sama dengan F reaksi. Karena bentuk aksi dan reaksi bisa berwujud lainnya, maka rumus hukum Newton ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama rumus gaya gesek, yang kedua rumus gaya berat, dan yang ketiga rumus berat jenis. Contoh penerapan hukum Newton 3 yaitu ketika kita memukul atau mendorong dinding. Saat memukul atau mendorong dinding, kita bisa merasakan tekanan yang sama besarnya dengan kekuatan yang kita berikan ke arah dinding tersebut. Nah, kekuatan yang kita berikan ke dinding tersebut adalah gaya aksi. Sementara kekuatan yang bisa kita rasakan dari dinding tersebut adalah gaya reaksi. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, hukum-hukum Newton adalah hukum yang mengatur tentang gerak. Kesimpulan yang kedua, hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan dari gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam, dan benda bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan, di mana F sama dengan 0. Yang ketiga, hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan besar gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda itu, di mana F sama dengan M kali A. Dan yang keempat, hukum 3 Newton berbunyi, bila suatu benda melakukan gaya terhadap benda lainnya, maka akan menimbulkan gaya yang besarnya sama dengan arah yang berlawanan, di mana F aksi sama dengan F reaksi. Dan yang terakhir, massa benda dengan berat. Massa berbeda dengan berat. Massa adalah sifat intrinsik sebuah benda yang menyatakan resistensinya terhadap percepatan, sedangkan berat bergantung pada hakikat dan jarak benda-benda lain yang mengerjakan gaya-gaya gravitasi pada benda itu. Sekian presentasi dari saya, ucapkan terima kasih.